إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني wa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan kita untuk membersihkan dan mensucikan hati yang merupakan sumber kebaikan di dalam diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Melalui kitab Asyratu Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, melalui kitab 10 kaidah pensucian jiwa yang disusun oleh Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Memasuki kaidah yang kelima yang disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya. Beliau mengatakan al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima yang bisa menjadi penyebab sucinya jiwa dan hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Pensucian jiwa itu disempurnakan atau dilakukan dengan melakukan dua perkara yang saling berkaitan. Yang pertama adalah takhliyah. Kalau dalam bahasa Indonesianya takhliyah itu artinya mengosongkan. Takhliyah itu artinya apa? Mengosongkan, pakai kha, takhliyah. Takhliyah. Yang kedua itu yang disebut dengan tahliyah, pakai ha, tahliyatun, yang maknanya dalam bahasa kita adalah menghiasi atau memperindah. Dua perkara ini tidak mungkin dan tidak bisa dipisahkan, harus dilakukan bersamaan. Jika seseorang menginginkan dirinya kemudian disucikan jiwanya oleh Allah, Asy-Syaikh mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan inna haqiqatat tazkiyah, sesungguhnya hakikat mensucikan jiwa itu. Yang pertama kata beliau, takhliyatun nafsi awalan. Dengan cara mengosongkan jiwa, pertama-tama dengan mengosongkan jiwa. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan mengosongkan jiwa. Jangan sampai kita berpikir mengosongkan jiwa itu kosong pikiran kemudian melongo, gitu, bukan begitu maksudnya. Bukan ya. Mengosongkan jiwa. Awalan, yang dimaksud dengan takhliyah kata beliau adalah bitathhiriha anir radzaili wal ma'asi. Caranya adalah dengan membersihkan jiwa, mengosongkan jiwa
dari seluruh perkara-perkara rendah, perkara-perkara hina, dan seluruh kemaksiatan. Wadz-dzunub, dan juga perkara-perkara yang merupakan dosa bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ingin mensucikan, membersihkan jiwanya, maka hendaknya dia mengeluarkan seluruh perkara yang bisa mengotori jiwa dan hati. Sama seperti ibu-ibu kalau mau beres-beres, bersih-bersih rumah, apa yang dikeluarkan duluan? Apa yang dikeluarkan? Gak pernah beres-beres, pasti sering beres-beres. Yang dikeluarkan duluan apa? Sampah, kotoran. Kalau perabot yang udah gak kepake, betul tidak? Dibuang tidak? Dibuang pada rumah. Cuman tempat yang suatu saat, suatu nanti kita pasti tinggalkan. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Jika kita menginginkan rumah kita itu bersih, tidak terlihat kotor, maka buang seluruh kotoran. Begitu juga dengan hati. Begitu juga dengan jiwa kita. Gak mungkin seseorang jiwanya bersih jika dia terus-menerus mengotorinya dengan dosa. Kan banyak yang berharap, aduh jiwa pengen tenang, hati pengen tenang, tapi selalu berbuat dosa. Gak mungkin. Gak mungkin kemudian jiwa dan hatinya menjumpai ketenangan. Karena dia gak pernah membersihkan dan mengosongkannya dari kotoran. Kemudian kata beliau, thumma, setelah itu kalau sudah dikeluarkan kotorannya, ibu-ibu kalau di rumah apa? Kalau kotorannya sudah disapu gitu, udah beres, terus apa setelah itu? Ya dibuang betul sampahnya. Setelah maksudnya kotorannya dibuang, terus yang dilakukan sama rumah apa biar lebih indah? Dihiasi. Yang tadinya bau jadi wangi pakai apa? Pakai pewangi. Terus yang tadinya perabotnya udah pada hilang nih yang jelek-jelek, diganti sama yang apa? Yang baru, yang lebih indah. Kata Syekh, begitu juga dengan jiwa. Tsumma tahliyatuha ba'da dzalik. Kemudian diperindah, dihiasi jiwa dan hati itu bifi'lit ta'at, dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah. Wal qurubat, dan begitu juga dengan taqarrub, dengan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Ibu-ibu kalau bertakarrub sama Allah caranya gimana? Kalau mendekat sama Allah caranya gimana? Bu? Pasti jawabannya banyak ibadah. Betul? Betul nggak? Betul? Kalau banyak ibadah pasti dekat sama Allah? Dijawab atuh. Kalau banyak ibadah pasti dekat sama Allah? Belum tentu. Belum tentu. Karena ibadah belum tentu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama jawabannya, kalau seseorang ingin mendekat sama Allah itu dengan cara melakukan apa yang dicintai sama Allah. Dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak semua yang mendekatkan kita sama Allah itu, zahirnya itu ibadah kepada Allah. Tapi kalau Allah suka itu, saya kasih contoh. Kalau membuang mara bahaya dari jalan itu, zahirnya ibadah atau bukan? Zahirnya. Kalau pas buang mara bahaya baca-baca dulu enggak kan? Ya. Kadang-kadang kita melakukannya sambil meleng, Mas. Tendang, betul nggak? Sambil naik motor ada paku tendangin terus gitu. Betul nggak? Ada batu tendang. Tapi itu disukai sama Allah tidak? Disukai. Dari sisi apa? Menghilangkan mara bahaya bagi kaum muslimin. Hanya orang-orang yang melakukannya karena Allah yang akan melakukan itu.
Nah yang seperti ini qurbatun ilallah. Yang seperti ini namanya taqarrub kepada Allah. Bisa jadi orang sholat 5 waktu tapi hatinya bukan karena Allah. Maka ibadahnya sia-sia. Padahal seperti khusyuk, betul tidak? Betul tidak? Rajin bolak-balik ke masjid, betul tidak? Iya. Seluruh apa yang dicintai sama Allah, meskipun zahirnya tidak seperti ibadah, tapi itu dicintai oleh Allah baik dan melakukannya karena Allah, maka itulah yang akan menjadi taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu banyak yang terpaku sama sholat saja, sama bukan salah, tapi tidak hanya terbatas di situ. Karena semua kebaikan itu dicintai sama Allah. Makanya ada ibu-ibu yang mengeluh, "Aduh, saya kalau bulan puasa itu susah ngaji." Susah apa lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu susah apa kalau bulan Ramadan? Bu, la ilaha illallah. Susah apa? Susah ngaji. Susah apa lagi? Hah? Oh, tidur. Susah kajian kalau bulan Ramadan ini mah. Masak terus, betul? Iftar lagi, sahur lagi. Betul? Dan menganggap itu sebagai sebuah kesia-siaan. Padahal kata para ulama, setiap wanita yang mengkhidmahkan dirinya di bulan Ramadan dengan menyediakan makanan bagi keluarganya, bisa jadi itu jauh lebih besar di sisi Allah daripada qiraat Quran yang dia lakukan di bulan Ramadan. Itu taqarrub sama Allah. Tapi banyak yang, banyak perempuan itu kalau sudah capek di dapur, ini pengen berhenti atau 1 hari gantian sama suami atau padahal itu mendekatkan dirinya sama Allah. Itu sama saja seperti begini. Anak 1 hari mau berhenti sholat aja 1 hari. Gak sadar itu. Padahal itu bisa jadi yang membuat dia lebih mudah masuk surga dibandingkan ibadahnya. Jelas sampai di sini maksud anak? Baik. Nah setelah mengeluarkan kotoran, hiasi dengan ketaatan dan taqarrub kepada Allah Jalla Jalla. Gitu ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, saya mau tanya sekarang, bersih-bersihnya kapan? Kalau mau bersih-bersih jiwa, bersih-bersih hati itu kapan? Hah? Kalau terasa sudah tidak nyaman. Atau setiap hari? Ibu-ibu, bapak-bapak, kapan bersih-bersihnya kapan? Atau bulan Ramadan, nanti mau bulan Ramadan bersih-bersih. Nyemplung ke dalam kolam terus keluar lagi gitu. Suci. Setiap hari, setiap saat. Disuruh istighfar berapa kali sehari? 70 atau 100. Maksudnya supaya kotoran-kotorannya itu keluar semua setiap hari. Jangan diakumulasikan dulu, dikumpulin dulu dosanya nanti. Nantilah bulan depan anak tobat insya Allah. Loh iya, sebagian orang nanti kalau pensiun, saya kalau pensiun baru tobat. Itu fakta loh. Kalau pensiun saya baru mau sholat rajin ke masjid. Aina mualah. Masih sibuk. Masih sibuk sama apa? Sama dunia. Sedangkan kemudian hatinya, jiwanya dipenuhi noda kotoran yang bahkan bisa jadi sangat melekat sehingga sangat sulit kemudian untuk dibersihkan. Sama perabot ibu-ibu juga di rumah tuh digosok terus. Kenapa? Biar dipakai, bisa dipakai terus. Betul nggak? Minyak kalau nggak dibersihin lengket nggak? Lengket nggak? Berkerak tidak? Terus ngebersihinnya susah atau gampang? Susah. Padahal cuman wajan. Digosok terus di dapur terus. Biar apa? Biar nodanya tidak melekat. Sedangkan hati jika nodanya melekat, maka dia akan sulit dibersihkan. Dan jika dia melekat, maka hati akan sulit mendapatkan kebaikan. Perabot di rumah dielapin terus, tapi hatinya nggak pernah dibersihkan. Percuma. Ya banyak di antara kita seperti itu. Benar nggak ini? Kata Syekh kemudian, kama qala ta'ala, ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kata Allah, Syekh mengatakan, khudh min amwalihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103. Kata Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim. Wahai Muhammad, ambillah dari harta mereka. Ambil. Yang dimaksud ambil di sini apa? Sodakotan. Di sini yang dimaksud adalah zakat. Yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan kata sodakoh. Zakat itu tulis di bukunya. Zakat itu sodakoh wajibah. Zakat itu adalah sedekah wajib. Kalau syaratnya terpenuhi. Saya mau tanya ibu-ibu, syaratnya apa? Ibu-ibu yang jawab. Syaratnya cuma 2. Apa syaratnya? Nisab dan haul. Nisab dan haul. Ana mau tanya, nisab apa? Aduh, ibu-ibu. Ini zakatnya gimana dong kalau begitu? Coba, nisab itu jika harta kita nilainya sudah setara dengan nilai 85 gram emas. Murni. Bukan yang kadar 18%, pokoknya yang paling tinggi. Ibu-ibu lebih hafal harga emas dari bapak-bapak, insya Allah. Betul Pak? Iya, harga emas update kalau ibu-ibu. Taib. Ya, berapa? 85 gram. Kalau sudah senilai ini, sudah wajib dikeluarkan atau belum? Belum. Sampai syarat kedua terpenuhi. Apa syarat kedua? Nilai ini tidak berkurang selama 1 tahun. Bisa bertambah, tapi selama 1 tahun tidak pernah kurang dari nilai 85 gram emas. Di tahun berikutnya barulah harta itu wajib dizakati 2,5%. Pasti pertanyaan begini, nanti kalau tengah-tengah turun gimana Ustadz? Tidak wajib zakat. Dihitung lagi ketika hartanya 85 gram emas atau di atasnya. Jelas sampai di sini Ibu-ibu? Ibu-ibu? Iya, jelas? Coba diulang, syaratnya apa? Haul. Nisab, haul. Nisab itu apa? Senilai 85 emas. Murni. Yang kedua, haul. Haul itu apa? Selama 1 tahun. Saya mau tanya, 1 tahun Hijriyah atau 1 tahun Syamsiyah? Hijriyah yang dipakai. Ramadan ke Ramadan, Muharram ke Muharram. Bukan Januari ke Januari. Bukan April ke April, bukan. Tapi bulan Hijriyah yang dijadikan sebagai tolak ukur. Jelas sampai di sini? Nah, dalam ayat ini Allah bilang, khudh min amwalihim sodakotan. Sodakoh atau zakat maksudnya tutahiruhum, yang menjadi pensuci bagi mereka, waktu zakihim biha wasalli alaihim. Sedekah yang menjadi perkara penyebab sucinya, bersihnya diri mereka, dan doakan mereka ketika mereka melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abdul Razak mengatakan begini, Ibu, menjelaskan maksud ayat ini. Qauluhu ta'ala, yang dimaksud sama Allah ketika Allah mengatakan tutahhiruhum. Tulis di bukunya. Tutahhiruhum. Apa, Bu? Mumtaz. Fihi isyarah, di dalam penggalan ini ada isyarat dari Allah.
ila maqamit takhliyah anis sayyiati bitathhirihim minadh-dhunub. Ada isyarat dari Allah bahwa zakat itu membersihkan diri mereka dari dosa-dosa yang mereka kerjakan. Karena zakat itu memang menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa tidak? Menghapuskan dosa tidak zakat itu? Nah, begitu. Ya ibu-ibu. Baik. Menghapuskan. Baik. Wa qauluhu ta'ala, dan dalam penggalan yang lainnya, wa tuzakkihim, ketika Allah mengatakan apa? Tuzakki, tazkiyah. Ya, tazkiyah. Fihi isyarah, di dalamnya ada isyarat dari Allah. Ila maqamit tahliyati bil fadail wal hasanah. Nah, Allah ketika mengatakan wa tuzakkihim, ini ada isyarat tahliyah. Karena zakat itu kemudian membuat agama, membuat iman seseorang menjadi indah. Jadi zakat itu selain dia membersihkan, mengosongkan jiwa dan hati dari dosa, kemudian yang kedua dia memperindah jiwa dan hati seseorang ketika seseorang melakukan. Kata Syekh, bitaqdim aw taqdimit tathhir. Ketika Allah mendahulukan tathhir. Tathhir itu artinya membersihkan. Ketika Allah mengatakan apa tadi? Tutahhiruhum. Ala tazkiyah, sebelum tazkiyah, dan tazkiyah itu artinya apa? Memperindah. Min babit takdim tahliyah ala tahliyah. Ini syarat dari Allah bahwa Allah mendahulukan, mengkosongkan dulu, membersihkan kotoran dulu, baru kemudian memperindah. Kan itu yang dilakukan sama orang. Orang kalau pengen kelihatan bersih, ngapain dulu? Mandi. Menghilangkan aroma tidak sedap dan seterusnya. Ini kan yang dilakukan, betul tidak? Baru setelah itu memperindah diri. Manusia kalau sama penampilannya, la haula wala quwata illa billah. Seakan ini yang paling penting di dalam hidupnya. Selalu berdalih dengan begini, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Betul, nggak salah, betul. Tapi tidak ada gunanya dan tidak ada kemuliaan sedikit pun ketika dia biarkan hatinya membusuk dengan dosa dan kemaksiatan. Percuma. Justru kebusukan itu yang akan dilihat dan dicium oleh orang lain. Kan banyak orang-orang yang keren-keren penampilannya, betul nggak? Tapi ketika hatinya busuk, maka orang pun enggan berdekatan dengan diri. Sampai kapan kita mau sadar bahwa penampilan itu bukan segalanya? Itu aja yang diurusi. Kalau buat penampilan nggak ada yang nggak keluar duitnya, betul nggak? Betul tidak? La ilaha illallah. Tapi kalau buat mensucikan jiwa setengah mati. Keluar bensin 10.000 saja buat ke pengajian setengah mati. Beli kosmetik jutaan ceng. La ilaha illallah. Percuma. Sampai di sini bisa disepakati ibu-ibu? Bisa. Baik. Subhanallah. Saya tarik nafas dulu ibu-ibu. Kemudian kata Syekh begini ibu-ibu. Fala budda liman arada tazkiyata nafsih. Maka bagi mereka yang ingin memperindah, mensucikan jiwanya, maka mereka harus melakukan ini, kata beliau. An yuqli'a awalan anidz-dzunubi wal atham. Mereka meninggalkan dulu. Iqla' itu pakai ain iqla'. Itu artinya meninggalkan. Berpisah. Mereka tinggalin dulu
berpisah dulu dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kan banyak orang yang masih maksiat, terus berharap dapat hidayah. Betul? Betul nggak ini? Masih hartanya itu hasil riba, masih hasil riba. Tapi dia berkata, saya tunggu hidayah dari Allah. Ini percuma. Kalau memang ingin dapat hidayah, tinggalkan dulu ribanya baru dapat hidayah. Tinggalkan dulu kemaksiatannya, baru Allah akan memberikan kemudahan kepada kebaikan. Ya, makanya kalau orang hijrah itu, orang kan lagi musim hijrah, betul tidak? Betul tidak? Dan sebetulnya bukan musim. Setiap hari orang tuh disuruh hijrah sama Allah. Betul? Betul? Dan hijrah itu meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain atau meninggalkan dosa kepada ketaatan. Itulah hijrah yang sebenarnya. Kata Nabi dalam hadis Muslim itu, al-hijratu man al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Mereka-mereka yang disebut muhajir itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang sama Allah. Baru hijrah. Ya, tinggalin dulu, jangan dikekewe kalau kata orang semua, aduh nih, kamu lepas. Ya, meskipun sebagian besar sudah hilang, ada sebagian kecil yang masih pacantel-cantel sama dosanya. Pacantel-cantel itu masih begini nih. Ya, badannya udah di sana tapi tangannya masih begini, sedikit lagi. Saya bisa tinggalin apa saja Ustadz, tapi yang ini anak agak susah. Katanya pengen suci jiwanya. Katanya pengen baik hatinya, tinggalkan semuanya. Watahjibu anhu, dan menghalangi dosa-dosa yang menghalangi. Tahjibu anhu nural hidayati wal iman, yang bisa menghalangi cahaya iman dan hidayah masuk. Karena dosa itu penutup. Karena Allah dalam Al-Quran itu mengatakan apa? Dosa itu apa? Jamaah. Dosa itu apa? Penutup. Ya, apa bahasa Arabnya dalam Al-Quran? Coba siapa yang bisa jawab? Bukan. Dosa itu sama Allah dibahasakan sebagai penutup. Nah, di ayat berapa? Apa bahasa Arabnya? Apa ayatnya? Yang bisa jawab? Alhamdulillah. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Kalau saya sebutkan ayatnya pasti ingat. Iyalah pasti. Apa coba? Kafirun? Bukan. La ilaha illallah. Kata Allah apa? Kalla bal. Ini sudah setengah, ini jawabannya sudah setengah. Setengah lagi, sedikit lagi. Kalla bal rona. Tulis. Ron. Ron itu adalah dosa yang kata Allah ron itu sebagai penutup. Nanti dijelaskan oleh Nabi dan dijelaskan oleh Syekh di dalam bukunya. Tulis saja dulu. Ron. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, sungguh apa yang mereka lakukan dari dosa itu menjadi ran atas hati-hati mereka. Ini semua gara-gara apa yang mereka lakukan sendiri. Nah, Syekh kemudian mengutip hadis Nabi yang menjelaskan ayat ini. Kama qala Nabi, ini seperti yang dikatakan sama Nabi. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kata Nabi Muhammad SAW begini, innal abda, sesungguhnya seorang hamba,
Idza akhta'a khati'atan, jika dia berbuat satu kesalahan, satu aja kesalahan. Dosa, maksiat, keburukan. Ini namanya khati'ah. Kenapa disebut khati'ah? Karena dosa kemaksiatan itu namanya salah. Nggak ada dosa yang benar, itu nggak ada. Semuanya salah. Nabi bilang khati'ah, Allah bilang khati'ah, salah. Jadi jangan pernah membenarkan dosa dan kesalahan atau kemaksiatan kita. Karena itu salah di hadapan Allah, salah. Nah, orang kalau berbuat satu kesalahan, maksudnya dosa atau kemaksiatan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Maka di hatinya sama Allah dikasih satu titik hitam. Ini yang disebut sama ron. Sama Allah tuh ron tuh ini, penutup, titik, warna hitam. Saya mau tanya, gelas kalau yang bening itu dikasih warna hitam, cahaya masuk tidak? Kaca masjid, kaca rumah dicat hitam, cahaya masuk tidak? Tidak, tidak. Enggak. Toren air kalau nggak pengen lumutan di dalam disuruh cat apa? Cat hitam. Iya. Oh, baru tahu ibu-ibu. Amalkan Bu di rumah, amalkan. Supaya nggak lumutan. Iya, salah satu caranya gitu. Nah, hati juga sama. Allah berikan penghalang antara hati kita dengan seluruh kebaikan yang Allah turunkan, Allah berikan kepada seorang hamba. Iman, hidayah, ketakwaan, kesolehan. Gak bisa masuk kalau seseorang itu berbuat dosa. Karena hatinya ditutup sama Allah. Tapi Nabi bilang begini, perhatikan. Kata Nabi begini, fa'idha huwa naza'a wastaghfara wa ta'. Tapi kata Nabi, kalau si hamba itu yang berbuat salah itu, dia melakukan yang pertama, naza'. Naza' itu artinya meninggalkan. Kesalahan yang tadi ditinggalkan. Yang kedua, istaghfara. Dia beristighfar, minta ampun sama Allah. Tsumma tab, dan kemudian yang ketiga dia bertaubat. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, taubat itu makna sebenarnya apa? Coba. Kembali lagi taat dan tidak bermaksiat. Itu taubat yang sebenarnya. Jadi orang tuh kalau ninggalin dosa, kemudian minta ampun sama Allah dan balik lagi taat sama Allah, maka kata Nabi Muhammad SAW, sukila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan sama Allah. Jadi setiap kali berdosa, jangan pernah berhenti beristighfar dan bertobat. Jangan tertipu oleh syaitan yang mengatakan, kamu itu taubat balik lagi, taubat balik lagi. Udah, taubat nanti aja. Dia ingin hati hamba Allah ini menghitam dan semakin menghitam sehingga dia tidak pernah mendapatkan kebaikan dari Allah. Jangan ragu untuk bertobat sama Allah. Jangan ragu. Tobat terus. Ya, ibu-ibu. Ya, nyakitin hati suami minta maaf. Nyakitin anak minta maaf. Nyakitin teman minta maaf. Mendolimi orang minta maaf terus. Terus jangan berhenti. Semakin lama kita membiarkan noda dosa itu ada dalam hati kita, maka semakin sulit kebaikan datang. Banyak orang tuh aneh. Minta hidayah, tapi hatinya gak pernah dibersihkan. Kenapa ya aku teh, gak pernah paham kalau kajian teh. Apa penyebabnya? Tuh jawabannya tahu. Alhamdulillah. Banyak-banyak tobat sama Allah. Iya benar. Ini bukan masalah kecerdasan, bukan. Bukan masalah umur, bukan. Ini masalah hati. Karena sejarah Islam membuktikan bahwa mereka yang menjadi orang-orang soleh itu nggak dibatasi sama umur. Mereka yang jadi ulama juga nggak dibatasi sama umur. Tapi yang menjadikan perbedaan adalah keadaan hati mereka. Kan ilmu di dalam Islam itu adalah cahaya, betul nggak?
Al-ilmu nurun, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu cahaya. Ya, dan gurunya Syafi'i mengatakan wa nurullahi la yu'ta li 'asi, dan cahaya Allah itu enggak diberikan sama ahlul maksiat. Jadi nggak mungkin ahli maksiat kemudian rajin beribadah, nggak mungkin. Mustahil. Biar tukang tukang minum khamar juga hafal Quran, itu mustahil, nggak mungkin. Biar saya tampangnya berandalan, saya rajin sholat, bohong. Kalau rajin sholat, tampangnya tidak akan atau gayanya tidak akan seperti berandalan. Kalau memang rajin sholat. Karena sholat dan penampilannya nggak nyambung. Betul nggak ini? Ini penampilan ahlul iman atau bukan? Bukan. Celana sobek, nggak diganti sudah 2 bulan. Rajin sholat dari mana? Kalau rajin sholat, bajunya bersih. Sudah, jangan ketipu sama manusia, sudah. Ya, ibu-ibu, gak akan pernah bergabung antara ketaatan dan kemaksiatan dalam satu hati. Kita lanjutkan, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa in ada, kalau si orang ini, manusia ini, si hamba ini balik lagi berbuat dosa, zida fiha, maka Allah akan tambahkan titiknya di dalam hati orang. Hatta ta'lu qalbahu, dan kalau dia terus melakukan dosa, maka noda ini akan menutupi hatinya. Dan kata Nabi, wahwa ron, inilah yang disebut dengan ron dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tadi? Al-Naba, betul? An-Naba? Al-Mutaffifin, betul. Ngetes aja ibu-ibu, cuma ngetes. Ayat ke-15, betul? 14, betul. Catatannya lengkap, bagus. Ya, ayat ke berapa? Surat apa? Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Nah, kata Syekh kemudian, "Tsumma yujahidu nafsahu." Setelah itu, setelah dia membersihkan diri dari dosanya, orang yang pengen mensucikan jiwanya, tsumma yujahidu nafsahu, dia berjihad, dia berjuang, memaksakan hatinya, memaksakan jiwanya, alal istiktsari minas sholihat, untuk memperbanyak amal saleh. Dan kalimat beliau ini mengisyaratkan bahwa amal soleh itu butuh perjuangan. Butuh maksa. Butuh dipaksa yang namanya amal soleh itu. Gak datang dengan sendirinya, enggak. Allati tazku biha nafsuh. Amal-amal yang membuat jiwanya menjadi indah, menjadi baik, menjadi suci. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, kita ini kalau pengen sesuatu yang terbaik, harus maksa nggak sih? Iya. Dalam urusan dunia ya. Betul? Cek, kasih satu contoh. Kalau pengen apa harus maksa. Apa? Dunia. Ini dunia. Pengen beli baju, maksa. Cara maksanya gimana? Perjuangnya gimana? Oh, nabung, nyisihin. Ini pada jatah makan anak, jatah makan suami, sikat. Enggak. Ana yang capek, ana yang ngurus. Ana berhak untuk menyenangkan diri sendiri. Itu kalimat yang selalu muncul. Ana bingung. Ya Allah. Itu kalimat itu selalu muncul. Ya. Wajar dong. Biar kuat menghadapi kehidupan ini. Ya Allah. Kalimatnya sama. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, padahal baju. Yang dipakainya juga nggak setiap hari. Ya. Yang dipakai setiap hari baju yang 20 tahun yang lalu. Masih dipakai setiap hari. Nah, khalas. Ya. Yang bagusnya nggak pernah dipakai.
Taib sudah, tapi ini berarti sepakat. Harus maksa kalau pengen sesuatu yang didambakan. Allah juga menginginkan kita untuk melakukan itu. Jika kita ingin surga. Harus maksa, harus maksa. Jiwa yang penuh kemalasan ini harus dipaksa untuk bersemangat melakukan amal saleh. Dan Allah memerintahkan itu dalam Al-Quran. Allah udah nyuruh kita, tapi sedikit yang mendengarkan perintah Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Dan ini disebutkan sama Syekh. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Kata Allah apa? Walladzina jahadu fina. Mereka-mereka yang berjuang di jalan kami. Jihad. Kalau dengar kata jihad kan apa bayangannya? Perang. Padahal jihad itu berjuang untuk melakukan amal soleh. Mau sholat, mau datang ke kajian, mau berangkat perang, semuanya jihad. Dan Allah yang bilang, orang-orang yang berjuang memaksakan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah di jalan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Merekalah yang kami pasti akan tunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan kami. Kalau sudah maksa baru Allah mudahkan jalannya. Ini maksa enggak? Ya, ibu-ibu, kalau mau tahajud itu harus maksa enggak? Maksa, tapi pengen surga Ustadz, bangun tahajud setengah mati. Maksa atau maksa. Mau olahraga di lapangan bundaran itu aja berangkat dari rumah jam 4 bisa. La ilaha illallah. Ya. Oh, iya betul. Benar. Iya, berangkat jam 4 subuh bisa. Sebelum subuh bisa berangkat. Tahajud di rumah, di kamar sendiri. Gak usah kemana-mana. Setengah mati. Terus pengen surga. La ilaha illallah. Ini sama kayak mau beli baju tapi cuma liatin gambarnya doang. Oh ya Allah, bagus ya. Ya Allah. Dapat nggak? Dapat nggak? Insya Allah. Tapi setelah berjuang kan? Iya, berjuang terus aja. Di pinggir suami. Aduh bagus ya, bagus ya. Ya, kemungkinan berhasilnya kan sedikit. Kalau cuman begitu. Cuman begitu sedikit. Maksa, maksa. Begitu juga dengan surga Allah. Surga Allah itu sangat berharga. Dan mereka-mereka yang terus berjuang dan tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat di dunia ini, yang akan sampai ke dalam surga. Wa inna Allah la ma'al muhsinin, kata Allah. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang melakukan yang terbaik di dalam agama Allah. Siapa? Yang berjuang, bukan yang santai. Makanya jangan pelan-pelan. Islam itu kan ada orang prinsipnya begini. Tenang aja, nggak usah terburu-buru. Step by step. Ini nggak akan nyampe-nyampe. Kalau baru step pertama tijalikah, selesai sudah. Kita ini disuruh apa sama Allah? Perhatikan. Dalam Al-Quran. Fafirru ilallah. Lari kalian kepada Allah. Lari. Fastabiqul khairat, ayo bersegera untuk melakukan kebaikan. Bukan nyantai, bukan nyantai. Banyak orang prinsipnya jangan cepat-cepat. Nanti dia takut gak terima. Cepat-cepat. Itu yang diperintahkan sama Allah, jangan pelan-pelan. Karena kita gak tahu apa yang akan menimpa kita. Baru 2 langkah, 3 langkah kemudian dia terhempas oleh badai, selesai. Jangan sia-siakan waktu. Paksakan diri kita untuk mengejar surga. Dan begitulah semestinya. Ya. Kita ini kan kadang-kadang kalau sudah selesai satu ketaatan terus nyantai, betul nggak? Istirahat dulu, betul nggak? Betul enggak? Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Fa'idha faragta fansab. Kalau ada waktu luang nih, selesai dari satu aktivitas, farag, selesai, nggak ada kerjaan, fansab, bersemangat lagi kata Allah untuk melakukan kebaikan yang lain.
Jangan berhenti. Kalau ingin jiwa dan hati kita selalu berada dalam keadaan yang baik, jangan berhenti, jangan berhenti. Ya, ibu-ibu. Ya, jangan ditunda-tunda, nanti insya Allah minggu depan. Saya tuh udah ada niat dalam hati saya ingin melakukan ini dan itu. Nanti, nggak selesai, nggak terjadi akhirnya. Benar nggak nih? Betul. Terus mau kapan berubahnya? Harus secepatnya. Karena ajal Allah itu tidak menantikan perubahan kita. Enggak. Kematian itu enggak gini, kehla, sebentar. Sampai dia tobat dan kemudian jadi penghuni masjid. Enggak. Dia akan datang dalam keadaan apapun seorang hamba berada di dalam. Itu yang harus kita sadari kenapa harus cepat-cepat. Cepat, jangan ditunda-tunda. Ya. Yang terakhir ibu-ibu sekalian rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum terakhir. Ini paragraf sebelum terakhir. Beliau kemudian mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam salah satu kitabnya. Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan fatazkiyatu, yang namanya tazkiyah, memperindah, mensucikan jiwa dan hati itu, wa in kana asluha annama'u wal barakatu wa ziyadatul khair, di mana inti dari mensucikan jiwa itu atau hakikat dari mensucikan jiwa itu adalah keberkahan, tumbuh dan bertambahnya kebaikan. Itu keadaan di mana hati dan jiwa seseorang itu berada dalam keadaan suci, itu seperti itu, berkah, penuh kebaikan, kebaikannya nambah terus. Fa inna matas tahsulu bi izalatis syarr. Tapi itu tak akan pernah terjadi sampai seseorang menghilangkan keburukan. Orang terus melakukan kebaikan, hati dan jiwanya nggak akan pernah suci, nggak akan pernah bersih. Sampai apa? Sampai dia menghilangkan keburukan. Falihadza sarat tazakki yajma'u hadza wa hadza. Sempurnanya tazkiyatun nufus itu menggabungkan dua perkara ini. Memperindah jiwa dan hati dengan amal soleh dan membuang seluruh kotoran. Barulah sempurna. Kemudian Al-Imam Ibnu Sa'di, salah seorang ahli tafsir, mengatakan ketika Allah mengatakan balillahu yuzakki man yasha. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan tetapi Allah mensucikan siapapun yang dikehendaki. Ini sudah pernah disebutkan di awal-awal pembahasan kita. Balillahu yuzakki man yasha. Allah itu mensucikan siapapun yang dikehendaki. Kata beliau As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksud sama Allah itu, bahwa Allah mensucikan siapa saja yang dikehendakinya. Yang dimaksud adalah aibil imani wal amalis salih. Allah mensucikan seseorang dengan cara apa? Memberikannya keimanan, memudahkannya melakukan amal saleh. Bitakhalli anil akhlaqir radhilah. Dengan cara orang bisa beriman dan beramal soleh itu dengan cara membuat dia meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, wattahalli bis sifatil jamilah, dan dia memperindah dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Sehingga orang barulah bisa beriman dan kemudian beramal soleh sebaik mungkin. Nah, pertanyaannya sekarang ibu-ibu, sebetulnya sekuat apa kita ingin jiwa dan hati kita itu bersih dan berada dalam keadaan yang terbaik? Sekuat apa sebetulnya? Karena semakin kuat keinginan itu, maka akan semakin kuat kita menjauh dari dosa dan kemaksiatan dan semakin dekat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup tazkiyatun nufus itu di mulut saja. Cukup. Karena banyak orang itu cuma di mulut.
Ya. Betul nggak Ibu? Saya sedang ingin mensucikan jiwa saya. Cuman omong doang, ngomong. Tapi hakikatnya nggak ada. Maksiat masih jalan terus. Ya, Ibu-ibu. Jadi percuma mengatakan, aduh saya ingin membersihkan hati dan jiwa saya dengan datang ke kajian. Selesai kajian, Ibu tahu nggak si fulana tuh yang sebelah sana tuh yang pojok. Itu akan suci jiwanya nggak? Nah, hati-hati. Jaga diri kita dari seluruh dosa, dekatkan diri kita kepada seluruh ketaatan kepada Allah. Wallahu ta'ala. Nah, insyaallah kita lanjutkan dengan kaidah ke-6 di perjumpaan berikutnya insyaallah ta'ala. Nah, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada, silakan. Silakan Ibu. Saya yang bertanya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi yang Ustaz bilang, berarti semua kebaikan yang kita lakukan itu harus dengan niat. Jadi kalau misalkan semangat, dengan semangat. Kalau kita melakukan sesuatu, betul. Itu, jadi kalau kita tidak berniat, itu tidak bernilai ibadah. Betul. Itu sia-sia. Nah, itu hanya hal biasa saja. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, apapun itu. Makanya orang-orang, saya kasih contoh ya, orang-orang kafir itu ada yang melakukan kebaikan tidak? Ada gunanya enggak? Kenapa? Karena mereka melakukan itu bukan karena Allah. Terlihat perbedaannya? Nah, orang beriman apapun yang dia lakukan karena Allah, semuanya jadi ibadah di sisi Allah. Apapun itu, meskipun zahirnya bukan ibadah. Contoh tidur, contoh makan. Kalau dilakukan karena Allah, niatnya saya makan supaya saya kuat ibadah. Ibadah itu. Saya tidur supaya tengah malam saya bisa bangun sholat tahajud. Padahal tidur bukan ibadah. Tidur itu perkara mubah, perkara biasa saja, gak ada kaitannya. Tapi diniatkan karena Allah jadi ibadah. Paham maksudnya? Nah, kalau sesuatu itu diniatkan, melakukannya, menjalaninya karena ada keinginan mendapatkan kebaikan dari Allah, padahal ini bukan ibadah pada asalnya, maka itu berubah menjadi ibadah. Itu Islam. Makanya ada orang masuk surga gara-gara apa? Gara-gara dia ngasih minum anjing. Yang membuat dia melakukan itu apa? Allah. Padahal cuma ngasih minum anjing. Atau mematahkan dahan ranting di pinggir jalan. Karena dia lihat ganggu orang. Cuman itu saja. Tapi dia melakukannya karena Allah. Dia ingin ini jadi kebaikan dari sisi Allah. Jadi kebaikan. Bahkan masuk surga gara-gara itu. Makanya nggak ada satu sisi kehidupan kita yang bukan ibadah kalau diniatkan karena Allah. Tapi kan banyak orang yang apa sih ini? Ya, betul nggak? Benar-benar nggak melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya biasa aja, ini manusia saja, manusiawi, ini normal, lumrah. Enggak, orang Muslim itu melakukan apa saja dia mengharapkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu. Maka berubahlah perkara mubah jadi ibadah. Ya, ya. Nah, barakallahu fiik. Silakan. Oh enggak, dalam hati niat. Niat itu nggak perlu dilafadzkan. Gak gini, misalkan mau tidur, nawaitu an anama, misal ini contoh. Gak gitu. Karena an-niyah kata para ulama ijma. Ini ijma ya. An-niyatu mahalluha al-qalb. Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i saja mengatakan, gak ada khilaf di antara ulama Syafi'iyah saja, gak ada khilaf bahwa niat itu tempatnya hati. Cuman ada sebagian yang melafadzkannya karena melihat ada hadis Nabi ketika mau haji atau umroh.
Ketika masuk ihram itu diucapkan Allahumma labbaika hajjatan atau itu dalilnya. Sehingga apapun ibadah kemudian awalnya dari situ. Tapi Imam Nawawi mengatakan was-sahih mahalluha. Tapi yang sahih tempatnya di hati. Gak perlu diucapkan. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu? Baik, barakallahu fiik. Silakan Ibu yang baju hijau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya Ustaz, ini yang tadi ibu-ibu kan banyak sering ke pengajian gitu, ibadah sholatnya udah bagus, tapi yang kata Ustaz tadi pulangnya masih Gibah. tidak bisa menjaga lisannya ya. Itu kebanyakan seperti itu ya Ustaz. Ya. Itu ya termasuk apa yang amal ibadahnya nanti bangkrut itu? Iya, betul Ibu, betul sekali. Tapi apakah amal ibadah yang lainnya, yang dia pengajian, yang ibadah yang lainnya itu masih bisa diterima nggak sama Allah? Kalau ya tergantung kadar dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Kalau dia melakukan sering dan banyak, itu bisa menggugurkan banyak amal solehnya. Seperti hadis Tirmidzi yang menceritakan seorang wanita banyak sholat, banyak sedekah, banyak sodako, banyak sholat, banyak puasa, tapi lisannya itu menyakitkan perasaan tetangganya. Kata Nabi, tempat kembalinya bukan surga tapi neraka, kata Nabi. Sedangkan ada perempuan yang ibadahnya biasa aja, ya biasa, sholatnya sedikit, puasanya biasa, nggak dianggap sama orang tuh, nggak dianggap, tapi ibadah sedikit. Cuman dia itu tidak pernah menyakiti siapapun. Yang itu kata Nabi di surga. Di sini kita bisa lihat bahwa dosa dan kejahatan seseorang itu bisa membuat dirinya amal soleh yang dia kerjakan gak ada artinya di sisi Allah. Karena dosa bisa menghapuskan pahala amal ibadah kita. Sebagaimana amal pahala kita, kebaikan kita bisa menghapuskan dosa. Tapi kalau dosanya lebih banyak dibandingkan amal solehnya, maka amal soleh itu bisa berguguran. Apalagi kalau keburukan itu berkaitan sama orang. Nanti di akhirat dituntut, selesai. Emang ibu-ibu pikir gibah itu gak akan membuat kita berhadapan dengan orang yang kita gibahi nanti di akhirat? Berhadapan ibu-ibu. Makanya harus hati-hati. Pas nanti di akhirat, si ibu eta ternyata, ya Allah, gibahin anak ternyata selama ini. La ilaha illallah. Pada saat itu udah gak ada teman pengajian, gak ada. Ana minta balasan. Sini, amal solehmu sini. Diambil. Dari orang yang mendolimi itu diambil. Pahala dia diambil. Kalau belum selesai, belum cukup untuk membayar, dosa kita ditanggung sama dia, dipindahkan sama. Itu terjadi. Nanti pas sidang di hadapan Allah. Dibebankan sama orang yang menzalimi kita. Masuk nerakalah dia, sedangkan yang terzalimi masuk surga. Makanya harus banyak-banyak istighfar. Kalau gak sengaja istighfar. Kalau orangnya tahu minta maaf. Udah gitu aja. Cepat. Jangan diakhirkan. Jangan diakhirkan. Segera. Karena kematian tidak menantikan taubatnya kita. Datang jebret, selesai. Jelas Bu insya Allah. Penyebabnya itu apa Ustaz? Padahal kan ibu-ibu sering ke pengajian, terus Ustaz tiap pengajian kan Ustaz selalu memberikan nasihat jangan menggibah. Tapi kenapa kebanyakan gitu ibu? Mungkin hatinya masih penuh dosa Ibu, belum dibersihkan. Atau mungkin juga lebih dari itu, mungkin belum ikhlas dalam menuntut ilmu. Sehingga kebaikan yang didengar itu gak bermanfaat untuk hati. Karena semua itu tergantung keikhlasan kita. Orang itu kalau ikhlas, meskipun sedikit ilmunya bermanfaat.
Tapi orang itu kalau nggak ikhlas, mau ilmunya 20 tahun, ngumpul catatannya satu perpustakaan, nggak ada gunanya. Karena ilmu tersebut tidak akan pernah bermanfaat bagi jiwa dan hati. Makanya luruskan nih, karena Allah, insya Allah apapun yang kita dengar bermanfaat. Kalau belum berarti ada yang kurang, gitu aja. Udah nggak usah gini, nggak usah kenapa ya aku teh, nggak usah. Tahu penyebabnya, mungkin dosa, mungkin keikhlasan. Perbaiki keduanya, nggak usah sibuk dengan yang lain. Nggak usah sibuk nyalahin diri sendiri. Kenapa orang lain bisa, aku nggak? Nggak usah. Nggak usah. Sibuklah dengan diri sendiri. Perbaiki hati kita, hilangkan kemaksiatan kita, bertaubatlah atas dosa-dosa kita, kemudian ikhlaskan niat. Lakukan hanya karena Allah. Ya, jangan karena teman pengajian, jangan karena nanti banyak teman, jangan karena ini dan itu, jangan. Lakukan karena ini adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah, titik. Kan pengen masuk surga, betul? Nah, ini jalan yang paling gampang. Lakukan karena itu. Insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk bisa menerima ilmu dan mengamalkan. Nah, orang-orang ikhlas itu kata Nabi dalam hadis itu disebutkan seperti tanah yang subur, yang kalau kena hujan maka air itu masuk dan dia menumbuhkan tanaman. Itu permisalan hati yang dipenuhi dengan kebaikan dan keikhlasan. Itu pasti jadi pohon pasti. Tapi kalau enggak, sudah gersang, kena air, airnya cuma lewat saja, nggak jadi apa-apa. Tetap gersang. Jelas, Bu? Baik, barakallahu fiik. Silakan. Satu lagi, Bu. Dari sana aja ya, Ustaz. Ini kan kalau tadi Ustaz bilang berlarilah kita menuju Allah. Kita memang harus lari tuh ya sekencang kita bisa mungkin kan. Betul. Tapi kadang-kadang kan untuk bisa berlari ke sana tuh kita harus punya ilmunya gitu ya kadang-kadang. Tapi untuk sekarang yang dirasa tuh ilmu tuh kan dari mana kita dapatnya gitu kan? Apa misalnya dari orang yang memang betul ilmu ketika kita belajar tuh betul nggak sih ilmu yang kita pelajari gitu. Yeah. Kalau kita lari tapi dengan ilmu yang nggak pas gitu ya Tat. Yeah. Mungkin itu juga nggak nyampe mungkin ya Tat. Betul. Yeah. Makanya di atas petunjuk, dan petunjuk yang dimaksud oleh Allah itu kan Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya gitu aja, tolak ukurnya sederhana, mudah. Kalau kita dilihat di jalan itu ada penunjuk jalan. Dalam Islam juga ada penunjuk jalan, jelas, terang benderang, tidak ada kesamaran di dalam. Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi begini, ibu-ibu, taraktukum, aku ini meninggalkan kalian ala mahajjatil bayda. Saya itu meninggalkan kalian di atas satu dataran yang berwarna putih bersih. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Artinya apa? Nggak ada yang samar, nggak ada yang gelap. Dan yang dimaksud sama Nabi di tempat yang putih bersih itu apa? Kitabullah wa sunnati. Yang terang benderang, yang nggak ada gelap-gelapnya, nggak ada samar-samar itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sesederhana itu. Ya ibu-ibu. Jadi beragama itu bukan kemudian kita menyimpulkan sendiri, bukan. Ibu, menyimpulkan atau ikutin Nabi? Ikutin Nabi. Titik. Perasaan udah dijelasin kemarin ya? Ya udah. Ya, simple. Disuruh nyontek. Masuk surga. Gak ada hukuman apapun. Justru disuruh nyontek kalau ini. Tinggal niru. Tinggal menyerupai, selesai. Masuk surga. Nah ini yang kita jadikan sebagai acuan. Kalau sudah tidak sesuai dengan ini, jangan ikuti. Karena para sahabat Nabi itu hidupnya seperti ini. Ini kata Nabi bukan, ya sudah. Ini kata Allah bukan, ya udah. Mereka hanya hidup di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Makanya mereka jadi manusia terbaik.
Kita pengen seperti mereka kan? Ya. Ibu? Iya. Maka ikutilah mereka. Ikutilah mereka. Ya? Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Ya. Amin amin. Nah, barakallahu fiik. Mungkin sampai di situ. Silakan. Enggak. Nah. Jazakallah khair Ustaz Iya. atas ilmu dan pemaparannya yang luar biasa buat kami semua. Insya Allah kita ketemu lagi mungkin di pembahasan kaidah yang ke-6. Kita tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.